Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zulfa Ramzi dari kelas 2C Manajemen. Kali ini saya akan melaksanakan tugas presentasi dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Kali ini presentasi yang saya bawakan dengan materi perkembangan demokrasi di Indonesia. Arti dan perkembangan demokrasi. Secara etimologis, istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani demos yang berarti rakyat dan kratos krateri yang berarti kekuasaan. Konsep dasar demokrasi berarti rakyat berkuasa, government by the people. Demokrasi juga identik dengan teori kedaulatan rakyat. Definisi demokrasi adalah negara yang sistem pemerintahannya kedaulatannya berada di tangan rakyat. Kekuasaan tertinggi berada di dalam keputusan rakyat. Rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat. Jim Ashidki menyatakan bahwa dalam sistem partisipatori demokrasi, kedaulatan rakyat itu mengandung makna kekuasaan pemerintahan itu berasal dari rakyat, untuk rakyat, oleh rakyat, dan bersama rakyat. Dalam demokrasi tidak dibenarkan adanya keputusan politik dari pejabat yang dapat merugikan hak-hak rakyat, apalagi kebijakannya bertujuan untuk menindas rakyat demi kepentingan penguasa. Dalam negara demokrasi, rakyat berada pada titik sentral yang menentukan jalannya pemerintahan. Rakyat diberikan ruang untuk berekspresi dan menyatakan pendapat, serta mengambil kebijakan-kebijakan politik yang diwakilkan melalui wakilnya di parlemen. Henry B. Mayo memberikan pengertian mengenai demokrasi sebagai berikut. A democratic political system is one in which public officials are made on majority basis by representative subject to effective popular control. A periodic election we are conducted on the principle of political equality and under condition of political freedom. Sistem politik demokratis adalah sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik. Sejarah dan perkembangan demokrasi. Konsep demokrasi semula lahir dari pemikiran mengenai hubungan negara dan hukum di Yunani kuno dan dipraktikkan dalam hidup bernegara antara abad ke-4 sebelum Masehi sampai ke abad 6 Masehi. Demokrasi yang dilaksanakan pada waktu itu ialah demokrasi langsung, yaitu seluruh warga langsung terlibat dalam pengambilan keputusan. Hal tersebut dikarenakan waktu itu negara masih sangat sederhana, hanya berbentuk negara kota yang penduduknya hanya lebih kurang 300.000 jiwa. Selain itu, ketentuan demokrasi hanyalah berlaku bagi warga negara yang resmi yang hanya sebagai penduduk kecil dari penduduk. Gagasan demokrasi lenyap setelah bangsa Romawi dikalahkan oleh suku Eropa Barat. Masyarakat Eropa Barat pada abad pertengahan 600 sampai 1400 Masehi dicirikan oleh struktur sosial yang feodal. Kehidupan sosial dan spiritualnya dikuasai oleh paus dan pejabat-pejabat agama, sedangkan kehidupan politiknya ditandai oleh perebutan kekuasaan di antara para bangsawan. Pada abad pertengahan lahir dokumen Magna Carta, yaitu perjanjian antara beberapa bangsawan dengan Raja John di Inggris, bahwa raja mengakui dan menjamin beberapa hak dan privilege bahwasanya sebagai imbalan dia menyerahkan dana bagi keperluan perang dan lain-lain. Ada dua prinsip dalam Magna Carta. Satu, kekuasaan raja harus dibatasi. Dua, HAM lebih penting daripada kedaulatan raja. Demokrasi mulai dihidupkan kembali pada zaman Renaissance pada abad ke-14 dan pada puncaknya yaitu pada abad ke-15 dan 16. Renaissance adalah aliran yang menghidupkan kembali minat pada sastra dan budaya Yunani kuno. Masa Renaissance adalah masa ketika orang mematahkan semua ikatan yang ada dan menggantikan dengan kebebasan bertindak yang seluas-luasnya sepanjang sesuai dengan yang dipikirkan. Peristiwa lainnya yang mendorong timbulnya demokrasi adalah terjadinya reformasi dan revolusi agama yang terjadi di Eropa Barat pada abad ke-16, yang pada mulanya menunjukkan sebagai pergerakan perbaikan dalam gereja Katolik, tetapi kemudian berkembang menjadi asas-asas Protestanisme. Reformasi dimulai di gereja Wittenberg 31 Oktober 1517 yang dimotori oleh Martin Luther. Bentuk-bentuk demokrasi. Secara umum, para sarjana memetakan demokrasi ke dalam dua jenis, yaitu demokrasi langsung, direct demokrasi, dan demokrasi tidak langsung, representatif demokrasi. Torres melihat demokrasi dari dua aspek, yaitu formal demokrasi dan substantif demokrasi.
Formal demokrasi merujuk pada sistem demokrasi dalam arti sistem pemerintahan, misalnya sistem pemerintahan parlementer atau sistem pemerintahan presidensial. Substantif demokrasi yaitu bagaimana proses demokrasi itu dilakukan, misalnya melalui pemilihan umum secara langsung atau melalui perwakilan. Perkembangan demokrasi di Indonesia. Perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dibagi dalam 4 periode. 1. Periode 1945 sampai 1959. Masa demokrasi parlementer yang menonjolkan peranan parlemen serta partai-partai. Kedua, periode 1959 sampai 1965, yaitu masa demokrasi terpimpin yang dalam banyak aspek telah menyimpang dari demokrasi konstitusional dan lebih menampilkan dominasi presiden serta terbatasnya peran partai politik serta peran ABRI sebagai unsur sosial politik semakin meluas. Ketiga, periode 1966 sampai 1998. Masa demokrasi Pancasila era Orde Baru yang menunjukkan demokrasi konstitusional yang menunjukkan sistem presidensil. Yang keempat, periode 1999 sampai sekarang. Masa demokrasi Pancasila, demokrasi konstitusional era reformasi dengan berakar pada kekuatan multipartai yang berusaha mengembalikan perimbangan kekuatan antar lembaga negara, antar eksekutif, legislatif, dan yudisial. Dalam UU NRI tahun 1945 tidak penyebutan kata demokrasi secara eksplisit. Akan tetapi nilai-nilai demokratis termuat dalam batang tubuh Pasal 2 UUD Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Nilai-nilai demokrasi misalnya dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar. Selain itu, nilai-nilai demokrasi juga dapat dinilai dari ketentuan pemilihan umum dalam Pasal 22E UUD 1945 yang berasaskan luber judil serta pemilihan kepala daerah secara demokratis. Secara umum, di dalam sistem pemerintahan yang demokratis senantiasa mengandung unsur-unsur yang paling penting dan mendasar, yaitu keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan politik, tingkat persamaan tertentu di antara warga negara, tingkat kebebasan atau kemerdekaan tertentu yang diakui dan dipakai oleh warga negara, suatu sistem perwakilan, suatu sistem pemeliharaan kekuasaan mayoritas. Struktur ketatanegaraan RI sebelum perubahan UUD 1945. Yang pertama ada MPR, di bawah MPR ada MA, ada DPA, ada Presiden, ada DPR, ada BPK. Lembaga-lembaga dalam sistem ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Paling atas ada Undang-Undang 1945. Di bawahnya ada BPK, lalu Presiden, di bawahnya ada BPK, Presiden, DPR, MPR, DPD, MA, MK, dan KY. Di bawahnya lagi ada Bank Sentra, perwakilan BPK Provinsi, Kementerian Negara, Dewan Pertimbangan Negara, TNI atau Polri, lalu ada badan-badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, serta di bawahnya lagi adalah lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan TUN, serta pemerintahan daerah provinsi, gubernur, DPRD. Di bawahnya lagi juga ada pemerintahan daerah, kabupaten atau kota, bupati atau wali kota, dan DPRD. Ya, sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.